Halo guys, jumpa lagi dengan saya Unmovies yang akan membahas alur cerita film dengan apa adanya dan bahasa sebisanya. Sebelum saya ceritakan alur ceritanya, saya akan memberikan sedikit cerita singkat tentang pemeran utamanya dulu guys. Dia bernama Song Chow yang hobi berantem dengan geng-geng lokalan dan akhirnya menjadi anggota mafia yang paling besar saat itu yang bernama Guanyu Group. Dan sebelumnya juga Song Chow ini mantan polisi yang diberhentikan karena kasus perkelahian. Hingga akhirnya suatu waktu Song Chow ini mempunyai teman yang bernama Li Guo, di mana Li Guo ini kedua orang tuanya telah dibunuh dibakar geng Guanyu Group. Karena orang tua Li Guo ini adalah pemilik perusahaan terbesar saat itu. Dan tanpa banyak kata lagi, ini alur cerita filmnya. Let's go. Film ini berjudul The Blizzard yang dirilis tahun 2018 dan di sini kita akan kenalkan dahulu nih tokoh-tokoh yang berperan dalam film ini. Yang pertama ada Song Chow, Liu Haiyang, Hu Ziwei, dan kita langsung ke ceritanya guys. Cekidot. Cerita ini berawal ketika Li Guo diculik dan disiksa Zhu Daneng, salah satu geng Guanyu. Karena pacarnya Li Guo ini yang bernama Jin Zimeng telah mencuri disk, di mana disk ini adalah barang bukti yang paling berharga karena isi dari disk ini berisi tentang bukti-bukti korupsi dan suap geng Guanyu. Dan untuk membuka mulut, geng Guanyu pun menyiksa Li Guo agar menyerahkan disk itu. Dan Li Guo pun menghubungi pacarnya agar menyerahkan disk itu lewat Song Chow. Dan nantinya Song Chow lah yang akan membebaskannya saat disk itu sudah diserahkan ke geng Guanyu. Karena posisi Song Chow saat itu jauh dari provinsi tersebut dan memang Song Chow sengaja kabur untuk menenangkan diri dari kejaran polisi atas dugaan kasus pembunuhan seorang polisi nomor 1 yang biasa dipanggil Paman Liu. Padahal Song Chow tidak melakukan pembunuhan itu, akan tetapi bukti-bukti untuk menunjukkan dia tidak bersalah tidak ada. Dan jalan satu-satunya adalah dengan cara menjelaskan kepada keluarga Paman Liu ini. Dan di sini orang yang pertama-tama ia temui adalah istri Liu Haiyang yang bernama Chu Ji. Yang dulunya ia sudah sangat mengenal Song Chow satu sama lain guys. Dan di sini Liu Haiyang sendiri adalah anak dari Paman Liu yang juga seorang polisi. Liu Haiyang lah orang yang paling dendam kepada Song Chow karena telah membunuh ayahnya yang biasa dipanggil Paman Liu oleh Song Chow. Dan Song Chow pun berusaha untuk mencari istri Liu Haiyang dengan meminta bantuan temannya, yang kebetulan istri Liu Haiyang adalah pelatih yoga. Di sisi yang lain, Song Chow pun sudah berhasil menangkap salah satu geng Guanyu yang sempat dilihatnya menyiksa Li Guo pada saat itu. Akan tetapi orang itu sudah mati, padahal Song Chow tidak melakukan apa-apa atas hal itu. Dan pada saat yang bersamaan, istri Liu Haiyang datang ke tempat itu dan langsung menampar Song Chow dan bertanya, kenapa kamu tega membunuh Paman Liu? Song Chow pun menjawab, saya tidak melakukannya. Pada saat yang bersamaan, tahu-tahu Liu Haiyang pun datang ke tempat itu guys. Karena tahu bakalan susah menjelaskan ke Liu Haiyang, maka Song Chow pun memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun Liu Haiyang pun mengejarnya dan akan menembaknya. Dan tidak lama kemudian para anggota polisi yang lain pun datang dan membawa istri Liu Haiyang ke kantor polisi dan menanyainya tentang pertemuannya dengan Song Chow. Di tempat yang lain, Song Chow pun menyuruh temannya itu untuk pulang saja karena tak mau temannya itu kenapa-napa. Karena Song Chow tahu apa yang akan dilakukannya, Song Chow sangat membahayakan jiwa temannya itu. Dan di tempat yang lain, anggota geng Guanyu datang menemui Hu Ziwei, di mana Hu Ziwei adalah salah satu ketua geng Guanyu.
dan menyatakan bahwa Zhu Daneng yang ditangkap Song Chao sudah berhasil dibunuh dan menjadikan seolah-olah Song Chao pelakunya. 能耐死了，宋朝跑了，本来差点抓着他，结果被一个女的给冲了。 Dan sambil menunjukkan foto seorang wanita yang tidak lain adalah istri Liu Haiyang yang juga berada di situ dan mengenal Song Chao. Dan pada suatu hari, Hu Jiwei ini datang ke tempat Cuji, istri Liu Haiyang, berpura-pura mau belajar yoga. Padahal ada maksud lain selain itu, untuk mengorek keterangan tentang Song Chao. Di lain kesempatan, Song Chao pun terus mencari pacarnya Li Guo, dan tidak ada cara lain selain mendatangi langsung markas geng Guanyu, dan perkelahian pun terjadi. Song Chao pun terus mencari pacar Li Guo yang disembunyikan di suatu tempat walaupun harus menghadapi geng Guanyu dan akhirnya menemukannya. Tidak berselang lama kemudian polisi pun datang dan ternyata Liu Haiyang dan temannya Tian Cheng yang memimpin penyelidikan itu. Dan Liu Haiyang pun jadi tahu bahwa Hu Jiwei adalah ketua geng tersebut yang belajar yoga di tempat istrinya. Setelah menyelamatkan Jin Jimeng, pacar Li Guo, para geng Guanyu pun menelepon Song Chao dan mengatakan Li Guo bersama mereka. Dan Li Guo pun mengatakan kepada Song Chao kalau dia disekap di freezer tempat pembeku ikan di pabrik daging. Dan Song Chao pun menelepon Tian Cheng bahwa dia akan ke pabrik tersebut untuk menyelamatkan Li Guo. Sebenarnya Song Chao, Liu Haiyang, dan Tian Cheng dulu adalah satu tim guys dan sahabat karib. Hanya saja karena masalah misteri kematian paman Liu menyebabkan mereka menjadi saling bermusuhan. Karena setahu Liu Haiyang, Song Chao adalah pelakunya. Di perjalanan, pacar Li Guo ini bilang ke Song Chao bahwa disk itu berada dalam power bank yang ia tinggal dalam mobil teman Song Chao. Dan Song Chao pun jadi ingat bahwa temannya itu pernah memperlihatkan power bank ini. Dan Song Chao pun langsung menelpon temannya itu dan bilang ke dia agar menyerahkan power bank itu ke Liu Haiyang. Tanpa sepengetahuan semuanya, ternyata Tian Cheng adalah seseorang yang juga bekerja untuk Hu Jiwei geng Guanyu. Setelah sampai di pabrik daging tersebut, Song Chao pun berpesan kepada pacar Li Guo agar tidak kemana-mana sampai polisi datang. Dan akhirnya Song Chao pun menemukan Li Guo dan membawa keluar dari tempat itu. Akan tetapi alangkah terkejutnya Song Chao ketika mendapati pacar Li Guo telah tewas dan ternyata Tian Cheng yang telah membunuhnya. Adu tembak pun terjadi. Dan dalam perjalanan ternyata Li Guo dan pacarnya sudah meninggal. Tidak sampai di situ saja guys, ternyata Tian Cheng sudah bersandiwara dan menelpon Liu Haiyang bahwa Song Chao kabur setelah melakukan penembakan dan pembunuhan. Dan Liu Haiyang pun menghadang Song Chao di jalan. Dan Song Chao pun terus menerobos blokade jalan polisi dan akhirnya kejar-kejaran pun terjadi. Sebenarnya Song Chao pun sudah menjelaskan lewat telepon kepada Liu Haiyang bahwa Tian Cheng lah yang telah membunuh Li Guo dan pacarnya. Hanya saja Liu Haiyang yang masih belum percaya terus mengejar Song Chao. Song Chao pun menyerahkan jenazah Li Guo dan pacarnya ke TPU setempat dan memberikan ATM-nya ke petugas TPU tersebut. Berapapun biayanya ambil di ATM itu. Suatu hari Liu Haiyang dipanggil ketua polisi dan menanyakan kenapa Liu Haiyang melepaskan Song Chao yang merupakan buronan nomor 1 di wilayah itu. Dan laporan itu berasal dari Tian Cheng. Dan akhirnya dari peristiwa itu Liu Haiyang jadi berpikir apa yang dijelaskan Song Chao mulai terbukti bahwa Tian Cheng adalah orangnya geng Guanyu. Hingga suatu hari Song Chao pun datang ke rumah Liu Haiyang dan mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bersalah dan bercerita asal muasal masalahnya selama ini dengan Liu Haiyang. Di tempat yang berbeda, teman Song Chao sudah sampai di kantor polisi dan mau menyerahkan power bank tersebut kepada Liu Haiyang. Hanya saja di kantor itu sudah ada Tian Cheng dan merebut power bank itu. Dan di saat yang bersamaan, geng Guanyu menyerang rumah Liu Haiyang dan akan membunuh mereka semua.
Seakan-akan sudah ada orang yang melaporkan pertemuan Song Chao dan Liu Haiyang di rumah tersebut. Pada saat pengejaran geng Guanyu, Liu Haiyang melihat sendiri bagaimana Song Chao benar-benar berusaha menyelamatkan dia dan istrinya. Hingga suatu ketika Song Chao pun tertembak dan Liu Haiyang pun menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit milik temannya. Keesokan harinya, geng Guanyu menculik istri Liu Haiyang dan membawa pergi. Di lain kesempatan, Song Chao menceritakan lagi masalah-masalah antara dia, Liu Haiyang, dan paman Liu, dan keterkaitannya dengan Hu Jiwei, ketua geng Guanyu. Hingga akhirnya Liu Haiyang menelepon istrinya agar berhati-hati kepada Hu Jiwei. Dan alangkah terkejutnya Liu Haiyang, ternyata yang mengangkat telepon tersebut adalah Hu Jiwei itu sendiri. Dan jadi tahu kalau istrinya telah diculik Hu Jiwei. Hu Jiwei meminta kepada Liu Haiyang agar menyerahkan disk yang di power bank kalau mau istrinya selamat, dan Hu Jiwei menunggunya di suatu tempat yang Liu Haiyang sudah tahu tempat tersebut. Kita beralih ke Tiancheng, guys. Saat hendak masuk ke dalam mobilnya, tahu-tahu Song Chao sudah berada dalam mobil itu dan menodongkan pistol ke arah Tiancheng dan meminta disk itu. Terjadi keributan dan Song Chao pun menembak Tiancheng dan menyerahkan disk itu ke kepolisian, dan polisi pun jadi tahu cerita yang sebenarnya. Saat tiba di lokasi di mana Hu Jiwei dan istrinya berada, Liu Haiyang pun ditembak sama Hu Jiwei dan meminta disk itu, dan memperlihatkan kepadanya bagaimana istrinya disiksa di salju dalam keadaan kedinginan. Hingga akhirnya Song Chao pun tiba di lokasi dan terjadi aksi tembak-menembak dan perkelahian hingga Hu Jiwei pingsan. Dan tidak berselang lama polisi dan petugas medis pun datang dan film pun selesai.